VCO adalah singkatan dari Virgin Coconut Oil, yaitu minyak kelapa murni yang didapatkan dari daging buah kelapa tua yang segar. Adapun proses pembuatannya berikut ini. Kita parut kelapa tua, lalu hangatkan air. Setelah itu campurkan larutan kelapa dengan air dan diperas menggunakan penyaringan. Dilakukan selama 3 kali pengulangan. Lalu diendapkan air santan dan siapkan permipan, lalu dilarutkan dengan air hangat 1:1 dan dihasilkan skim santan, lalu dimasukkan ke dalam wadah transparan seperti plastik. Setelah itu difermentasikan skim santan selama 24 jam. Setelah fermentasi 24 jam akan terbentuk 3 lapisan. Setelah itu kita siapkan saringan yang dilapisi kapas. Lalu proses pemisahan 3 lapisan ini kita potong ujung bawah plastik. Setelah itu hasil pemisahan saringan ditunggu hingga VCO tersaring semua, dan VCO yang dihasilkan itu dipindahkan ke wadah. Pada materi ini terdapat segi kimianya, di mana minyak kelapa murni mengandung asam lemak jenuh berantai sedang dan pendek yang tinggi, yaitu sekitar 92% seperti asam laurat dan asam kaprat. Gambar di samping merupakan struktur kimia asam laurat. Lalu kumpulan asam lemak pada gambar di samping adalah VCO dengan kandungan asam laurat sebagai komponen utama di dalamnya. Asam lemak mempunyai gugus fungsi berupa asam karboksilat yang termasuk dalam senyawa asam sehingga memiliki nilai pH kurang dari 7. Selanjutnya dari segi fisika, aroma dari VCO yang baik adalah tidak boleh berbau tengi dan memiliki bau aroma khas kelapa. Munculnya bau tengi pada produk VCO dikarenakan adanya kadar air yang menyebabkan reaksi hidrolisis selama masa penyimpanan. Hal ini yang membuat menurunnya kualitas dari VCO. Secara fisik, produk VCO yang dihasilkan pada waktu fermentasi 24 jam menggunakan ragi roti tidak berwarna dan jernih, beraroma khas kelapa segar, dan terasa khas minyak kelapa. Produk VCO yang tidak berwarna dan jernih menandakan bahwa tidak ada kandungan karotenoid yang terlarut dalam proses pemarutan kelapa dan juga tidak ada kotoran yang tercampur di dalam produk VCO. Sifat fisik dari produk VCO tersebut sesuai dengan syarat mutu SNI 7381/2008, yaitu tidak berwarna dan jernih, beraroma khas kelapa segar, dan terasa khas minyak kelapa. Berdasarkan percobaan, produk VCO yang dihasilkan menggunakan ragi roti pada waktu fermentasi 24 jam memiliki nilai pH 5. Hal ini disebabkan karena komponen utama dalam produk VCO berupa asam lemak sehingga memiliki nilai pH di bawah 7. Komponen asam lemak ini dihasilkan dari reaksi hidrolisis lemak atau trigliserida dengan mekanisme reaksi. Dari segi biologi, dalam pembuatan VCO dengan metode fermentasi dapat menggunakan beberapa jenis ragi, yaitu roti dengan kandungan jenis mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang dapat menghasilkan enzim amiotik dan proteolytik. Pada prinsipnya, enzim amiotik dapat memecah karbohidrat agar dapat menghasilkan asam yang nantinya dapat menurunkan pH santan hingga titik isolectic protein sehingga protein dapat terkoagulasi. Sedangkan peran dari enzim proteolytik adalah memecah protein yang telah terkoagulasi yang nantinya akan mudah dipisahkan dari minyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan utama VCO adalah asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang lebih banyak yaitu asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh VCO ini didominasi oleh asam laurat, dan VCO mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Itu saja penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.